Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah TK Pertiwi 1411.4 Kecamatan Sarang, yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di gedung TK Desa Kedungan tanpa ada halangan suatu apa. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan sholatnya di yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu hebat semua, perkenankanlah saya membacakan rangkaian acara workshop implementasi budaya positif di sekolah pada hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pemaparan materi, yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat penutup. Bapak Ibu yang hebat semua, marilah kita buka acara workshop hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan dengan bacaan basmalah acara hari ini berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya pemaparan materi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh narasumber kita, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Kebumen. Marilah kita sambut narasumber kita, Ibu Marsia, SPD. Berbincang-bincang dulu ya, Bu Mar. Oke, terima kasih. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah luar biasa, hari ini sangat menyenangkan. Alhamdulillah baik Bu. Iya, bagus, terima kasih. Hari ini sudah mengadakan workshop implementasi budaya positif ini. Ibu, boleh Ibu ceritakan sudah berapa lama Ibu mengikuti pendidikan guru penggerak ini? Dari mulai bulan September Ibu awal, kemudian sampai sekarang berarti kurang lebih 3 bulan. Oh, 3 bulan ya. Berarti sudah separuh perjalanan ya Ibu ya? Iya, sudah separuh perjalanan ini. Iya. Tentunya selama 3 bulan ini sudah separuh ya. Mau mundur juga sudah di tengah-tengah, maju juga masih jauh ya. Tentunya banyak sekali pengalaman, tentunya suka dukanya itu di guru penggerak ini. Banyak sekali Ibu. Pertama saya sampaikan sukanya Ibu. Iya, silakan. Boleh saya sambil duduk? Oh ya, silakan. Iya, terima kasih. Oh iya. Saya ceritakan dulu berawal dari ketika saya mendaftar calon guru penggerak itu, saya ada dari arahan dari pengawas. Tetapi selanjutnya adalah setelah mengikuti kegiatan ini, saya menjadi merasa senang sekali karena dalam perjalanan kita ternyata bertemu dengan banyak orang yang sangat-sangat hebat dan memberikan inspirasi kepada saya, sehingga saya berpikir untuk lebih maju, ingin berkembang, ingin keluar dari zona nyaman yang selama ini saya lakukan. Nah, untuk selanjutnya yaitu dukanya Bu. Nah, dalam duka itu banyak sekali juga, ternyata selain ada senang juga ada dukanya Bu. Nah, ketika saya ini kan berada di pegunungan. Nah, untuk jaringan itu tentunya sangat sulit ya Bu, apalagi musim sekarang ini kan musim penghujan, sehingga sangat berpengaruh sekali dengan jaringan. Dukanya ya ketika ada pertemuan secara virtual, baik secara dari bentuk roll call maupun elaborasi, itu terkadang perlu perjuangan. Sudah di tengah-tengah mengikuti pertemuan, tiba-tiba sinyalnya hilang. Saya harus lari-lari ke gunung untuk mencari sinyal. Alhamdulillah bisa teratasi. Nah, demikian suka dan duka yang saya alami selama menjadi guru penggerak selama 3 bulan ini. Wah, luar biasa Ibu Mar ini ya. Ternyata, tetapi Ibu tentunya lebih banyak sukanya daripada dukanya.
Betul sekali, banyak sekali sukanya. Nah, jadi betul sekali karena di sini pegunungan, jadi mungkin adalah kendalanya adalah sinyal ya. Tetapi terus semangat untuk mengikuti guru penggerak ini karena manfaatnya sangat luar biasa Ibu. Iya betul, sangat luar biasa untuk anak didik kita, terus untuk kemajuan kita tentunya dalam ilmu pengetahuan. Yang saya ceritakan Ibu, awalnya saya tidak tahu apa itu jambot, apa itu share screen. Sekarang sudah menjadi makanan sehari-hari. Luar biasa. Nah, ini jadi untuk motivasi dan sebagai inspirasi teman-teman semua untuk berbanyak. Wah, saya ingin menjadi guru penggerak seperti Ibu Marsia ini. Begitu ya Ibu-ibu semua ya. Nah, iya. Jangan takut. Bayangan guru penggerak itu katanya susah dan begini. Tidak usah takut seperti itu Ibu. Manfaatnya lebih banyak daripada takutnya. Semangat ya. Nah, Ibu Mar, karena tadi sudah menyampaikan suka duka, sudah menyampaikan tentang tadi pengalamannya ya. Sekarang silahkan Ibu Mar memaparkan materi yang akan disampaikan hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala TK Pertiwi 14194 Desa Kedungong, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen, beliau Ibu Nur Hayati, SPD AUD. Terima kasih Ibu atas dukungannya selama ini. Ya. Untuk yang selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, hadirin semua peserta workshop implementasi budaya positif di lingkungan sekolah yang berbahagia. Puji syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara workshop ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya akan memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semua yang kami hormati, seperti yang sudah disampaikan beliau Ibu moderator, perkenalkan nama saya Marsia dari TK Pertiwi 14114. Saya merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Kebumen. Untuk selanjutnya, kegiatan workshop ini merupakan aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Kami ucapkan selamat datang pada ibu-ibu semua, guru-guru hebat dari Kecamatan Sadang. Selamat datang, tepuk tangan untuk kita semua. Ibu-ibu semuanya, hari ini mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Amin. Bapak Ibu bersedia? Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti setelah mengikuti workshop ini Bapak Ibu bisa menerapkan di sekolah masing-masing. Amin. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Kira-kira Bapak Ibu pernah mendengar materi tersebut? Oh, belum. Pernah belajar tentang materi tersebut? Nah, kalau belum, mari kita bersama-sama belajar bersama. Jadi di sini saya bukan untuk menggurui ataupun lebih pintar dari panjenengan ya Bu.
saya di sini belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung ya demi terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah kita semuanya. Sebelum kita tentang materi, materi kali ini yaitu budaya positif. Apa itu budaya positif, Bu? Budaya yang baik. Ya, betul sekali, budaya yang baik. Apalagi? Nah, budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, berpenuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai yang ada dilakukan di sekolah agar murid itu menjadi hormat dan bertanggung jawab. Dapat kita artikan secara mudah budaya. Budaya itu apa, Bu? Kebiasaan sehari-hari. Untuk positif itu sendiri apa? Positif adalah ya baik, hal-hal yang baik. Jadi dapat diartikan kebiasaan yang baik itu adalah budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah itu berarti hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dilakukan di sekolah bukan hanya sebatas untuk murid, tetapi untuk kita sebagai seorang guru, dan tentunya dilaksanakan oleh semua warga yang ada di sekolah. Sebelum kita mulai materi selanjutnya, mari kita bermain dulu. Nah, nanti duduknya berhadapan. Nah, ada dua orang itu berhadapan, Bu Solia sama Bu Wulandari, Bu Zahro sama Bu Elina, ya berhadapan seperti itu. Kita mau bermain namanya cobalah buka. Nah, nanti yang di sebelah kiri Bu Solia, Bu Kevi, Bu Elina, Bu Irma Yunita nanti menggenggam tangan panjenengan ya sekuat tenaga, jangan sampai lepas. Pikirkan, bayangkan bahwa apa yang ada di dalam genggaman ini adalah hal yang penting yang perlu Anda pertahankan dalam hidup Anda. Nah, nanti tugas yang sebelah kanan ya Bu Wulan sama Bu Zahro, Bu Lia, Bu Andri, itu tugasnya mencoba membuka genggaman dari teman yang ada di sebelahnya dengan cara menghadik, bisa dengan membujuk, misalnya ayo dibuka cepetan, ayo nanti tak kasih uang, bisa seperti itu, bisa dengan cara rayuan. Nah, nanti coba kita mulai ya. Udah tahu tugasnya? Sudah, iya. Nah, coba yang di sebelah kiri digenggam, yang sebelah kanan mencoba membuka. Boleh digelitiki, dikit. Boleh. Iya, nanti mau membuka apa tidak? Gimana? Ayo dirayu, ayo nanti tak kasih uang, kasih pulangnya tak aneh seperti itu. Boleh. Dipaksa boleh ya. Ya sudah dibuka saja, tidak apa-apa, tidak apa-apa, nanti disampaikan. Nanti saya tanyakan kenapa panjenengan tangannya dibuka. Ya siapa yang tangannya dibuka? Sudah ya. Nah, tadi saya melihat Bu Solia tangannya tidak mau dibuka, padahal dari tadi sudah berusaha membuka, diitik-itik, ya mau dikasih uang, ternyata tidak mau membuka. Tentu Bu Solia punya alasan kan? Iya, punya alasan. Nah, terus kalau Bu Elina tadi terlihat dibuka. Nah, pasti Bu Elina punya alasan kenapa tangannya dibuka.
Iya punya. Sekarang saya mau tanya dengan Bu Solia. Bu Solia, kenapa tadi tangannya tidak mau dibuka? Karena ini benda yang sangat penting buat saya. Oh iya, karena benda yang sangat penting, jadi tidak mau dibuka ya. Nah, terus untuk Bu Elina kenapa dibuka? Kasihan Bu, saya mau berbagi. Oh, kasihan karena mau berbagi. Iya, jadi kesimpulannya adalah ini. Pertanyaannya, siapa yang bergegaman tangan dan apa alasannya? Tadi sudah disampaikan ya. Siapa yang tidak mau membuka dan apa alasannya? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa pemegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan. Nah, di situ dapat kita ketahui ternyata Bu Solia tidak mau membuka kepalan tangannya padahal sudah digelitiki, sudah dirayu-rayu sama Bundari. Terus Bu Elina mau membuka tangannya ya setelah mendapatkan tadi sudah dirayu-rayu, digelitik sama Bu Zahro. Jadi kesimpulannya tangan itu mau dibuka atau tidak itu tergantung pada diri sendiri. Meskipun sudah mendapat pengaruh dari luar, dirayu, dihardik, digelitikin, tetapi kontrol diri itu ada pada diri sendiri. Atau kemauan mau dibuka atau tidak itu ada pada diri sendiri. Iya. Jadi meskipun sudah ada dorongan dari luar maupun dari luar, tetapi kontrol itu ternyata ada pada diri sendiri. Nih, pemegang kontrol itu ada pada diri sendiri, baik maupun siswa. Pada dasarnya, guru tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi itu berlaku juga untuk murid, Bu. Meskipun panjenengan sudah memberikan hukuman, sudah memarahi, tetapi ketika anak tersebut belum mempunyai motivasi dari dalam diri, kontrol diri itu tetap ada pada diri anak. Nah, contohnya nih, misalkan di sekolah ada tata tertib, nah dengan segala konsekuensi, tetapi jika siswa melanggarnya itu karena kontrol diri itu tetap pada diri anak. Kontrol diri itu ada pada diri sendiri. Kesimpulannya adalah kontrol diri tetap ada pada diri sendiri. Selanjutnya, nah dari makna disiplin, Bapak Ibu semuanya, sini saya akan bertanya kepada Ibu, apa alasannya Ibu ketika datang ke sekolah itu tepat waktu? Apakah karena ada dorongan dari lingkungan atau dorongan dari orang lain? Apakah Anda pernah melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Untuk mendapatkan hadiah atau untuk mendapatkan uang? Nah, Bapak Ibu semuanya datang ke sekolah tepat waktu itu kenapa, Bu? Karena memang kemauan dari diri sendiri karena tanggung jawab. Terus kalau Bu Zahro, apa karena nggak enak sama wali murid? Karena biasanya kalau datang terlambat itu nanti maksudnya diri sendiri itu nanti memerusung buat untuk persiapan atau segala macam nanti. Iya. Biasanya kan kalau pagi-pagi nyapu dulu apa-apa dulu, nanti kalau siswa yang dulu lebih datang biasanya nanti lagi disapu dan jalan-jalan sana sini seperti itu. Iya, berarti itu dari dalam diri sendiri. Kalau Bu Irma mungkin nggak enak ya Bu Irma sama wali murid, apa takut sama komite? Takutnya kalau saya datang lambat itu anaknya itu nunggu di luar. Oh iya. Terus ada yang takut karena aturan? Bisa jadi ya. Iya, bisa jadi seperti itu. Nah, jadi ketika kita berangkat ke sekolah itu karena suatu kewajiban, supaya kita bisa melayani anak dengan baik, bisa menjadi contoh anak-anak, itu adalah termasuk motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri sendiri. Nah, kalau
kesimpulan itu adalah dorongan dari luar atau motivasi ekstrinsik. Iya. Selanjutnya, nah tadi kita sudah tahu ya bahwa kita berangkat ke sekolah itu karena kita ingin menerapkan sikap disiplin, ya disiplin di sekolah. Nah, berbicara mengenai disiplin, sekarang saya akan menyampaikan disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman. Meskipun biasanya kalau mendengar kata disiplin itu biasanya cenderung kepada hukuman, tetapi disiplin positif itu berbeda, ya Bu. Disiplin positif, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menyatakan, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Seperti yang tadi, guru itu berangkat sekolah itu karena mempunyai kesadaran diri bahwa kita berangkat itu adalah suatu kewajiban dan ingin menjadi teladan bagi siswanya. Itu adalah termasuk motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain. Kalau dari orang lain takut hukuman dan sebagainya, itu merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi kita sebagai guru diharapkan dapat memberikan motivasi secara intrinsik pada diri anak. Jangan sampai anak-anak itu melakukan sesuatu itu karena dorongan dari luar atau motivasi ekstrinsik. Biasanya kalau ibu-ibu di sekolah, kalau ada anak yang terlambat, ditakut-takuti bagaimana Bu? Iya. Biasanya ditanya dulu kenapa kesiangan. Iya, betul sekali. Jadi, nah kalau anak yang berangkatnya itu pagi, kita itu harus memberitahu bahwa itu adalah tanggung jawab dari anak, sehingga mereka merasa tertanam motivasi dari dalam diri sendiri. Jadi lebih baik kita menanamkan motivasi intrinsik daripada motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, kesimpulannya adalah tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi intrinsik bersifat jangka panjang dan tidak terpengaruh dengan hukuman maupun hadiah. Mereka tetap berperilaku baik berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi, kalau memang motivasi intrinsik sudah tertanam pada diri kita sebagai guru, bahkan murid sudah termotivasi dari dalam diri, itu mereka tidak terpengaruh Bu, baik ada hukuman maupun ada penghargaan. Jadi mereka tetap melakukan hal seperti itu karena mereka sudah meyakini bahwa hal itu adalah hal yang baik. Jadi meskipun ada hadiah, mereka ya tidak terpengaruh. Meskipun tidak ada hadiah, misalkan berangkat pagi biar dapat hadiah, mereka tidak berpikir seperti itu. Tetapi mereka merasa bahwa berangkat pagi itu adalah sudah menjadi kewajiban sebagai anak sekolah. Ya. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, seperti tadi ya, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Terus menurut Diana Gosen,
1998 memukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi untuk mencapai tujuan mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu apa, Bu? Nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai kebajikan itu hal-hal yang baik. Nah, nilai-nilai kebajikan itu sangat banyak sekali, sangat luas. Di antaranya ini ada dari profil pelajar Pancasila, ada dari BO Primary Yes Program, ada dari 9 pilar karakter, terus ada juga dari petunjuk seumur hidup, terus petunjuk hidup, terus ada dari The Seven Essential Virtual Virtues. Terus selanjutnya ada dari The Virtus Project atau proyek nilai kebajikan. Tetapi dalam hal ini saya hanya akan membahas yang profil pelajar Pancasila. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan profil pelajar Pancasila, nggih, Bu? Iya. Profil pelajar Pancasila ada berapa, Bu? Iya, ternyata ada 6. Ibu sudah tidak asing ya. Coba pelajar Pancasila itu apa saja, Bu? Ya. Nih. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong dan berkebinekaan global. Lah, dari nilai-nilai tersebut itu kita harus menanamkannya pada diri anak. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa tentunya ibu sudah paham ya. Nah, terus bermandiri juga. Kita setiap hari ya Bu menanamkan anak-anak itu untuk bersikap mandiri. Sebagai contoh, ketika anak-anak datang ke sekolah, mereka melepas sepatu, menaruh sepatu ke tempatnya, itu adalah bentuk dari sikap mandiri. Ya, kita sudah menanamkannya. Terus untuk bernalar kritis. Nah, bagaimana sih caranya agar anak-anak itu bernalar kritis? Coba bagaimana Bu? Melalui kegiatan apa agar anak itu bisa bernalar kritis? Bernalar kritis itu berpikir cepat ya. Nah, berpikir cepat terus ingin tahunya tinggi, itu bernalar kritis. Dengan cara apa? Kita bisa melakukannya dengan diskusi. Misalkan dengan diskusi kan mereka jadi pengen tahu, bertanya dan sebagainya. Nah, bisa dengan cara pembelajaran sains di sekolah. Misalkan ada tenggelam dan terapung, anak kan jadi tergali. Oh bisa ya itu tenggelam, kok bisa ya ternyata itu terapung. Nah, bisa dengan permainan seperti itu. Selanjutnya kreatif. Nah, kalau untuk di TK khususnya itu sudah sering sekali ya menanamkan sikap kreatif dengan pembuatan proyek-proyek ya, dengan menggambar dan sebagainya ya. Nah, terus bergotong royong. Nah, itu adalah PR kita Bu semuanya, karena dalam kehidupan kita itu sikap gotong royong sudah mulai punah ya, sudah jarang sekali ya, mereka sering individu. Nah, maka dari itu kita sebagai guru hendaknya dapat menanamkan sikap gotong royong pada diri anak dengan cara bekerja sama ya. Terus selanjutnya berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu berkaitan dengan apa coba Bu? Nah, berkebinekaan global itu biasanya berkaitan dengan budaya-budaya yang ada di lingkungan kita. Nah, anak-anak bisa dikenalkan dengan aneka budaya yang ada di lingkungan kita agar mereka tidak melupakan budaya. Selain budaya, kebinekaan global itu berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi
selain kita mengembangkan budaya, kita juga perlu mengembangkan ilmu pengetahuan. Anak diperkenalkan dengan belajar, misalkan menonton video, nah dengan laptop mereka jadi tahu, oh ternyata ada laptop bisa ada gambarnya, kenapa? Nah seperti itu. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang pertama yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi sih ya, apa itu motivasi nih Bu? Iya, motivasi adalah dorongan, nah, kemauan. Nah, jadi motivasi adalah dorongan pada diri sendiri, baik secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan sesuatu. Nah, menurut Diane Kosen dalam bukunya Restoring School Discipline ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, perilaku manusia itu didasari oleh 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu tadi yang termasuk motivasi ekstrinsik. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, melakukan sesuatu itu pengen mendapatkan hadiah, mendapatkan penghargaan. Itu termasuk motivasi ekstrinsik. Selanjutnya yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, itu yang disebut motivasi intrinsik yang perlu kita tanamkan kepada anak didik kita. Selanjutnya, hukuman dan penghargaan. Menurut Alfie Kohn dalam bukunya Punish by Reward 1993 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang, menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi memberikan penghargaan itu sama nilainya dengan memberikan hukuman. Jadi, nah, jika kita memberikan hadiah pada anak yang pandai, sejatinya kita telah menghukum anak-anak yang lain karena mereka menjadi merasa rendah diri, merasa gagal, saya tidak dikasih. Nah, kan itu sama dengan menghukum anak yang lain. Meskipun terkadang memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi, tetapi lebih banyak ke memberikan hukuman kepada yang lain. Hukuman dan penghargaan itu berpengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ketika anak-anak atau kita mendapatkan sesuatu itu karena ingin dihargai, itu hanya berlaku jangka pendek. Nah, saat kita mendapatkan penghargaan baru kita mau melakukannya. Jadi itu hanya jangka pendek. Ketika tidak mendapatkan, kita jadi tidak melakukannya. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Nah, penghargaan itu tidak efektif. Kenapa? Ketika melakukan sesuatu itu harus mendapatkan penghargaan. Jadi kita untuk menginginkan orang tersebut melakukan sesuatu itu harus selalu memberikan hadiah atau penghargaan secara terus menerus. Ketika mereka tidak diberikan, mereka tentunya tidak akan melakukan. Yang selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Nah, jadi ketika kita memberikan hadiah kepada teman, kepada rekan kerja, misalkan kepala sekolah memberikan hadiah kepada guru yang berprestasi, itu ternyata dapat merusak hubungan. Karena apa? Guru yang lain jadi merasa iri, padahal tahu kemampuan kita itu tidak sama dengan yang mendapat penghargaan, tetapi itu
dapat menimbulkan kecemburuan sosial sehingga penghargaan itu dapat merusak hubungan. Yang selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas. Nah, seperti halnya tadi, penghargaan dapat menurunkan kualitas. Nah, ketika mereka ada iming-iming hadiah atau penghargaan, tentunya mereka semangat untuk melakukan, Nah, ketika tidak ada hadiah atau penghargaan, nah mereka jadi malasan. Nah, selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Kenapa ya penghargaan kok mematikan kreativitas? Nah, karena apa? Anak itu, misalkan kita kepada anak membuat sesuatu menurut kita sudah bagus. Nah, kemudian kita beri hadiah es krim misalnya. Nah, anak tersebut itu sudah merasa senang. Nah, kayak gini saja sudah mendapat hadiah. Jadi saya tidak perlu capek-capek lagi, berpikir lagi, berkreativitas lagi. Seperti itu. Itu jadi mematikan kreativitas anak. Terus penghargaan itu menghukum, seperti tadi ya sudah disampaikan. Yang terakhir, motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Memang kadangkala penghargaan itu dapat memberikan motivasi intrinsik kadang-kadang, tetapi lebih banyak ke yang tidak baiknya. Restitusi. Apa sih restitusi? Bapak Ibu pernah mendengar kata restitusi? Ya, saya pertama kali mendengar restitusi juga di modul 1.4. Apa sih restitusi? Nah, ternyata restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen pada tahun 2004. Nah, restitusi itu sendiri adalah membantu murid memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, penekanannya ini bukan pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai diri, menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, jadi restitusi itu adalah kita membantu murid agar mereka itu mempunyai motivasi intrinsik. Nah, itu adalah restitusi, bukan karena motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi. Nah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Selanjutnya, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya, restitusi menguatkan. Restitusi berfokus pada solusi. Restitusi fokus mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, demikian tadi materi-materinya. Sebelum kita lanjutkan, bagaimana kalau kita biar tidak jenuh, ice breaking dulu ya Bu ya. Nanti saya putarkan video. Coba Bapak Ibu ibu-ibu berdiri semuanya.
Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu semuanya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, dalam hal ini keyakinan kelas itu dibuat dengan kata-kata positif, sedangkan untuk peraturan kelas itu biasanya dengan kata-kata, misalkan jangan, dengan kata jangan sebagai contoh. Ketika kita membuat peraturan jangan membuang sampah sembarangan, nah, saat kita buat keyakinan kelas, kita rubah kata-katanya dengan kata buanglah sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu. Untuk misalkan contoh ketika jangan nakal sama teman, nah, kita dapat menggunakan kata-kata aku sayang teman. Menurut dosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga di kelas. Selanjutnya, langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Nah, langkah yang pertama yaitu kita meminta pendapat dari siswa tentang peraturan apa yang akan disepakati dalam kelas kita. Setelah kita meminta pendapat, selanjutnya kita mencatat masukan-masukan tadi dari siswa untuk disusun sebuah keyakinan kelas dengan kalimat-kalimat positif. Kemudian langkah selanjutnya yaitu ditinjau ulang. Barangkali dalam keyakinan kelas tersebut masih terdapat kalimat-kalimat yang negatif. Nah, setelah ditinjau ulang, ternyata hasilnya sudah baik, sudah menggunakan kalimat-kalimat positif, maka keyakinan kelas yang sudah disepakati disetujui dan diberi tanda tangan oleh semua warga siswa sekelas. Misalkan siswa bisa membuka tanda tangannya dan juga guru. Akan tetapi ketika kita di TK, anak-anak TK belum bisa membuat tanda tangan, maka langkah yang kita ambil bisa dengan menggunakan cap jempol ataupun kita dapat menempelkan stiker emoji perasaan anak-anak itu ke dalam tempat yang di papan tulis tadi. Nah, setelah itu kemudian keyakinan kelas itu sudah disusun, sudah dibuat, kemudian dipasang di dinding kelas. Nah, jadi setelah selesai kita pajang di dinding kelas, dan langkah selanjutnya adalah mensosialisasikan kepada siswa dan teman sejawat serta ke wali murid, sehingga keyakinan kelas tersebut dapat dilaksanakan oleh semuanya, bisa berjalan lancar dengan dukungan dari rekan sejawat, kepala sekolah, bahkan dengan wali murid. Berikut ini adalah perbuatan keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas saya. Yang pertama yaitu meminta pendapat anak-anak. Nih. Nah, itu kita
pendapat kepada siswa. Selanjutnya kita menyimpulkan. Kita menyimpulkannya dari pendapat-pendapat anak karena diktakan menggunakan gambar. Yang selanjutnya mengungkapkan perasaan ini. Anak mengungkapkan perasaan dengan menempel emoji. Semua anak menempelkan satu persatu ke depan tentang menggambarkan perasaan mereka setelah membuat keyakinan kelas. Ternyata anak-anak itu senang, Bu. Nah, selanjutnya kita menyusun ini keyakinan kelas. Kita ini, nah, kemudian setelah kita buat, kita tempelkan di dinding kelas ini. Contohnya itu keyakinan kelas yang saya buat. Selanjutnya materi itu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kalau zaman dulu itu kebutuhan manusia itu hanya cukup dengan sandang, pangan, dan papan. Tapi untuk sekarang ini kebutuhan dasar manusia itu berkembang menjadi 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan bertahan hidup itu sebagai contoh kesehatan, rumah, dan makanan. Untuk kasih sayang dan rasa diterima itu adalah kebutuhan psikologis yang berkaitan dengan kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Nah, kebutuhan ini bisa memberi dan menerima kasih sayang. Untuk kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan itu adalah kebutuhan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, diakui, didengarkan, dan memiliki harga diri. Nah, jadi kita itu sebagai manusia juga butuh diakui, butuh dihargai. Nah, yang selanjutnya kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan menginginkan pilihan. Jadi kita perlu pilihan, tidak hanya satu. Terus banyak bergerak, mencoba hal baru. Nah, dalam yang terakhir yaitu kebutuhan dasar manusia dalam hal kesenangan. Jadi manusia itu juga butuh kesenangan. Biasanya dilakukan dengan mencari kesenangan seperti bermain, tertawa. Itu adalah termasuk kebutuhan dasar manusia dalam hal kesenangan. Nah, Kak Ibu coba, ketika anak-anak kita ingin menguasai teman-temannya, nakal temannya, pengennya saya yang menang, itu kira-kira kebutuhan dasar apa yang mereka inginkan? Maunya diakui bahwa aku yang paling hebat. Berarti apa itu? Nah, iya, berarti anak tersebut membutuhkan kebutuhan dasar penguasaan, tetapi anak tersebut melakukannya dengan hal negatif. Maka dari itu kita sebagai guru hendaknya dapat mengarahkan anak tersebut agar mereka bisa ke hal-hal yang baiknya. Misalkan dengan cara kita memberikan oh mas, ini coba dibuat, pasti pintar. Nah, ketika dia mendapat pengakuan atas apa yang dia lakukan,
dia merasa senang. Nah, jadi tugasnya guru adalah mengarahkan agar kegiatan yang dilakukan itu adalah positif. Yang selanjutnya, dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, ya, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan, berisi angan-angan hal yang terbaik dalam hidup Anda membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, itu adalah dunia berkualitas, berisi hal-hal yang baik yang diingat. Nah, selain orang tua, siswa juga mempunyai gambaran dunia berkualitas. Nah, sebagai guru, kita tentunya ingin, ya Bapak Ibu, agar murid-murid kita itu menyimpan memori atau angan-angan yang ada di dalam pikiran itu hal-hal yang baik. Maka dari itu, sebagai guru, hendaknya kita bisa memberikan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka itu dengan hal-hal yang baik. Selanjutnya, 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, yang pertama, penghukum. Nah, seorang penghukum menggunakan hukuman fisik baik secara fisik maupun verbal. Jadi ketika kita memposisikan diri kepada siswa sebagai penghukum, itu kita biasanya menggunakan hukuman baik secara fisik maupun verbal. Biasanya dengan kata-kata patuhi aturan saya, atau awas, atau kemungkinan kamu selalu saja salah. Nah, bisa juga dengan ayo cepat lari ke lapangan. Nah, itu tentu bentuk dari posisi kontrol guru sebagai penghukum. Berikut ini adalah contoh video posisi kontrol sebagai penghukum. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Itu adalah contoh perilaku guru atau posisi guru yang diambil dengan posisi penghukum. Jadi dengan memberikan hukuman tadi secara fisik ya Bu, tadi dengan menyuruh anak agar keliling lapangan. Selanjutnya posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Nah, posisi kontrol pembuat merasa bersalah ini biasanya bersuara lembut, membuat orang lain tidak nyaman, bersalah, rendah diri. Nah, itu biasanya menggunakan kata-kata ibu sangat kecewa sama kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu? Nah, itu kata-kata yang digunakan. Ini saya berikan contohnya video membuat merasa bersalah dikutip dari modul 1.4 calon guru penggerak. Naren!
Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Demikian tadi itu contoh posisi kontrol yang dilakukan oleh guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, tadi si Naren itu menjadi merasa bersalah sampai meminta maaf ke guru. Terus posisi kontrol selanjutnya yaitu sebagai teman. Posisi ini berupa hubungan baik antara guru dan murid, misalkan dengan kata-kata ayolah bantu demi ibu, ayo ingat bantuan ibu selama ini sudah lain kali tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu guru memposisikan diri sebagai teman kepada muridnya. Berikut ini saya tayangkan video contoh posisi guru sebagai teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Itu tadi contoh posisi guru sebagai teman. Nah, biasanya tadi dengan kata-kata demi ibu. Nah, itu ciri-cirinya adalah demi ibu. Nah, nanti ibu bantu bereskan absen kamu. Selanjutnya yang keempat yaitu posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nah, memantau berarti mengawasi, bertanggung jawab atas orang-orang yang diawasi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Nah, dapat membedakan hubungan pribadi dan murid. Nah, biasanya menggunakan kata-kata peraturannya apa? Nah, apa yang telah kamu lakukan? Nah, sanksi apa yang akan kamu dapatkan? Nah, itu sebagai pemantau. Jadi berikut ini saya berikan contohnya video guru sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir?
Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Yang kelima yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Posisi guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi yang diharapkan dari modul ini adalah guru itu sebagai manajer. Biasanya menggunakan kata-kata apa yang kita yakini. Nah, itu berarti menanyakan keyakinan kelas yang tadi sudah dibuat. Apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Terus apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu sebagai manajer. Berikut saya putarkan contoh sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Itu adalah posisi guru sebagai manajer. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira Bapak Ibu biasanya di sekolah itu menerapkan posisi kontrol guru itu sebagai apa? Sebagai penghukum? Atau sebagai teman? Atau sebagai manajer? Atau pembuat merasa bersalah? Coba biasanya menggunakan apa? Oh, menggunakan penghukum. Iya. Nah, biasanya dulu, mulai sekarang karena kita sudah tahu kalau posisi menghukum itu tidak baik efeknya di jiwa anak, karena anak itu mempunyai jiwa yang unik. Nah, jadi kita harus mengetahui kalau kita menghukum anak itu dapat membuat anak itu menjadi sakit hati, merasa rendah diri. Makanya setelah mengetahui 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu bisa menerapkan dengan posisi sebagai manajer. Nah, sehingga anak-anak itu tidak merasa sakit hati dengan gurunya. Nanti ketika dihukum jadi awas Pak Guru ya. Nah, seperti itu. Makanya diharapkan sekarang menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, di mana
anak-anak itu bisa mengetahui cara menyelesaikan masalah yang dihadapinya, kemudian bisa memperbaiki hal-hal yang tadi dilakukannya. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Nah, tadi kita sudah belajar tentang 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini kita akan belajar segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ternyata segitiga restitusi itu ada hubungannya dengan posisi kontrol guru. Nah, ketika kita menggunakan segitiga restitusi, itu berarti yang kita ambil menggunakan posisi guru sebagai manajer. Nah, untuk memperbaikinya, segitiga restitusi ini terdapat ada 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ketika anak-anak melakukan pelanggaran, kita dapat menerapkan segitiga restitusi. Bagaimana sih segitiga restitusi? Nah, Bapak Ibu pernah mendengar segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi ini adalah cara kita menyelesaikan anak yang bermasalah. Ketika datang terlambat, itu kita menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dan menggunakan segitiga restitusi. Nah, biasanya langkah pertama yaitu menstabilkan identitas, itu kita menanyakan kepada anak. Nah, tadi ibu melihat kamu datang terlambat ya. Nah, seperti itu, dengan kata-kata seperti itu misalnya. Terus memvalidasi tindakan, ketika anak menjawab iya, kita menanyakan kenapa kamu terlambat. Nah, jadi menanyakan kenapa anak-anak terlambat. Bisa karena bangun kesiangan. Nah, terus selanjutnya menanyakan keyakinan. Jadi setelah kita membuat keyakinan kelas, itu kita tanyakan, nah kemarin keyakinan kelas apa yang kita buat? Nah, misalnya berangkat tepat waktu. Nah, seperti itu. Bersediakah kamu perbaiki? Nah, berikut ini adalah saya contohkan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di TK. Selamat pagi, Nak. Alhamdulillah. Tidak. Menstabilkan identitas. Tadi itu menstabilkan identitas yang ini. Nah, ini menstabilkan identitas, menanyakan ya, terus tidak dijelaskan ya. Nah, ini langkah selanjutnya yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, itu adalah contoh ketika saya melakukan segitiga restitusi kepada murid saya, Mbak Nuri, yang tidak melakukan
tidak membereskan mainan setelah bermain, dia malah memakan jajan. Kemudian saya menanyakannya kenapa, katanya karena ingin makan jajan. Nah itu dengan cara seperti itu kita dapat melakukan segitiga restitusi. Itu adalah contoh segitiga restitusi kita sebagai guru dengan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi anak-anak tidak merasa sakit hati, tidak merasa marah, karena kita hubungannya dengan anak itu baik, dengan bertanya alasannya apa, terus bersediakah memperbaikinya. Kemudian anak-anak jadi kita menanyakan selanjutnya mau seperti apa. Nah, jadi anak akan melakukan memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Demikianlah workshop yang saya lakukan, yaitu implementasi penerapan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat di sekolah kita ini dan sekolah teman-teman. Waktu saya berikan ke moderator. Iya, terima kasih. Wah, luar biasa ini narasumber kita hari ini. Tepuk tangan untuk narasumber kita. Meskipun Ibu Mar ini baru 3 bulan separuh perjalanan, ternyata Ibu Mar ini sudah luar biasa menguasai materi-materi yang sudah diterima di Guru Penggerak. Mudah-mudahan kedepannya Ibu Mar ini bisa menerapkan apa yang sudah didapat di Guru Penggerak. Nah, tentunya tidak hanya Bu Mar saja yang bisa menerapkan, Bapak Ibu juga bisa menerapkan karena sudah mengikuti workshop ini. Kira-kira bersedia? Insya Allah. Iya, bagus. Memang ini untuk kebutuhan kita untuk anak-anak. Nah, Bapak Ibu Bapak semua, acara selanjutnya adalah tanya jawab, sesi tanya jawab. Kita buka termin yang pertama, karena mungkin mengingat waktu yang sudah cukup siang, mungkin 1 termin saja ya Ibu ya. Baik, kita setuju ya untuk sesi pertanyaan 1 termin saja. Untuk 2 penanya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan tentang materi-materi tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Mar. Ada tadi disiplin positif, kebutuhan manusia, keyakinan kelas, 5 kontrol, dan segitiga restitusi. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Ayo, ada yang mau menanyakan boleh ditulis dulu, dirancang kira-kira apa yang mau ditanyakan. Ayo silakan, mumpung ada narasumber kita. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya tadi terkait dengan budaya positif. Di sini saya ingin menanyakan apa langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk penerapan budaya positif di sekolah kita. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menerapkan budaya positif di sekolah? Iya, silakan narasumber kita. Baik, terima kasih Ibu Zahro yang telah menanyakan pertanyaannya. Langkah-langkah untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita, ya sekolah ya. Nah, tentunya kita perlu dalam menerapkan budaya positif di sekolah, kita sebagai guru itu mulai dari diri kita, Bu. Nah, dari kita memberikan teladan baik kepada siswa, kepada rekan guru. Nah, jadi bermula dari kita sendiri sebagai guru, diawali dengan kita menjadi teladan untuk anak-anak dan guru lain. Selanjutnya,
kita buat tadi seperti tadi keyakinan kelas. Nah, jadi anak-anak tahu ternyata di sekolah itu ada yang perlu diyakini. Nah, setelah kita membuat keyakinan kelas, kita bisa mensosialisasikan kepada anak, kepada rekan maupun kepada wali murid. Selanjutnya, tentunya dalam menanamkan budaya positif di sekolah kita ini tidak mungkin ya kita sebagai guru hanya saya sendiri yang melakukannya. Tentu kita perlu berkolaborasi dengan rekan sejawat atau dengan kepala sekolah dan juga dengan wali murid. Kita bisa berkolaborasi. Yang selanjutnya yaitu kita juga harus memberikan mensosialisasikan kebudayaan positif yang ditanamkan di sekolah itu dengan wali murid juga. Karena kalau di TK itu tentunya anak-anak itu kurang begitu memahami atau ibu. Nah, jadi anak-anak itu biar dibantu dengan orang tua, kita bisa mensosialisasikannya kepada orang tua. Nah, biar kita bisa berjalan, budaya positif itu bisa tercapai, maka kita harus bekerja sama, berkolaborasi dengan semua warga di sekolah. Nah, jadi semua itu bisa dilakukannya untuk kita agar budaya positif di sekolah ini bisa tercapai. Kemudian, Iya, begitu penjelasannya. Sudah puas dengan jawabannya? Iya, terima kasih. Ada lagi? Mungkin satu lagi? Ada yang ingin bertanya? Satu lagi? Boleh? ya, saya mau menanyakan ini terkait dengan penghargaan ya. Ibu tadi memaparkan tentang penghargaan dapat memastikan kredibilitas. Nah, pada kenyataannya kita sebagai guru sering memberikan penghargaan itu. Terus bagaimana kondisinya agar kita keluar dari zona itu? Iya. Nah, ini tentang penghargaan Ibu. Penghargaan memang mematikan kreativitas ya tadi disampaikan di depan. Tapi masih banyak yang mempraktekkan itu dengan anggapan itu adalah untuk motivasi, untuk penyemangat. Nah, sekarang kita mendengarkan penjelasan dari narasumber kita sebenarnya bagaimana. Silakan. Tadi pertanyaannya kalau memberikan hadiah ya, tentang memberikan hadiahnya. Jadi diharapkan dari kita semua, mungkin kebiasaan sehari-hari memang kita sering memberikan hadiah kepada anak ya Bu ya. Nah, maka diharapkan setelah mengikuti workshop ini kita bisa merubahnya dengan cara apa? Kita harus tahu bahwa dengan kita memberi hadiah itu seperti yang sudah dijelaskan dapat menghukum. Nah, jadi dapat menghukum oleh anak yang lain. Nah, jadi anak-anak itu kan mempunyai keunikan, banyak sekali uniknya, sifatnya berbeda-beda. Maka dari itu kita harus mengetahui efek dari kita memberikan penghargaan itu. Nah, kapan, bagaimana cara memulainya? Nah, kita kan tadi sudah dijelaskan tentang kontrol diri. Nah, walaupun saya sudah memberikan workshop ini, tetapi ketika jenengan belum mau berubah, tetap masih berada pada zona nyaman dengan memberikan hadiah, tentunya tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, karena kontrol diri itu ada pada diri sendiri. Jadi jangan bisa memulainya dari diri sendiri dan keluar dari zona nyaman yang selama ini dilakukan. Nah, jadi nanti kita merubah yang biasanya kita memberikan penghargaan kepada anak itu kita rubah dengan apresiasi. Nah, apresiasi itu berbeda dengan hadiah. Kalau hadiah itu biasanya berbentuk barang, penghargaan itu berbentuk barang. Ketika kita memberikan penghargaannya dengan apresiasi, itu masih diperbolehkan ya. Itu Bu Solia bisa memulai dari diri sendiri ya, keluar dari zona nyamannya yang biasanya dengan memberikan hadiah bisa
Mulai dengan tidak memberikan hadiah, karena hadiah itu dapat menghukum, seperti itu. Ya, itu tadi jawaban dari narasumber kita. Apakah sudah memuaskan hati? Iya. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu semua, itulah tadi paparan dari narasumber kita yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan acara hari ini, workshop hari ini, kita mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa yang akan bermanfaat di sekolah kita masing-masing dan dapat kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu semua, acara yang terakhir adalah penutup. Namun sebelum di acara ini ditutup, saya selaku pembawa acara dari awal hingga akhir banyak kekurangan, salah kata, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Marilah kita tutup acara workshop implementasi budaya positif di lingkungan sekolah dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.